Perkenalkan, kami Fiastim dari Universitas Jember yang beranggotakan Andika Prastika, Devada Halida Finkarisma, dan Syah Sultan Ali Muzakar dengan bangga mempersembahkan mahakarya kami. Kalimantan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemindahan ibu kota negara baru di wilayah Kalimantan Timur yang dijuluki dengan Center of Indonesia. Kalimantan Timur memiliki luas area hutan kurang lebih 14 juta hektar. Selain memiliki area hutan yang luas, Kalimantan Timur memiliki sumber daya kelapa sawit yang cukup melimpah. Namun, di balik cukup banyaknya sumber daya tersebut, di sisi lain terdapat limbah yang dihasilkan, salah satunya ialah limbah cangkang kelapa sawit. Limbah cangkang kelapa sawit mencapai jumlah 6.000 ton per tahunnya. Limbah ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak perkebunan maupun perusahaan. Padahal, kandungan dalam limbah cangkang kelapa sawit masih cukup potensial untuk diolah menjadi bahan bernilai ekonomis tinggi. Limbah cangkang kelapa sawit mengandung lignin sebanyak 29,4%, di mana kandungan lignin ini berpotensi untuk diolah menjadi campuran aspal untuk meningkatkan kekerasan. Campuran ini akan menyebabkan aspal lebih kaku karena memiliki banyak ikatan rangkap sehingga komposisi molekul bioaspal akan lebih kompleks. Aspal konvensional yang berbahan dasar dari minyak bumi bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga diperlukan terobosan baru untuk memangkas penggunaan aspal konvensional. Bioaspal, hasil pengolahan limbah cangkang kelapa sawit, dinilai mampu menjadi solusi aspal yang bersifat terbarukan untuk mengurangi penggunaan aspal fosil yang jumlahnya sangat terbatas di bumi ini. Bioaspal dapat dicampur dengan aspal minyak bumi dengan rasio 99% aspal fosil dan 1% bioaspal yang menyebabkan meningkatnya kinerja campuran beraspal. Menurut referensi, campuran beraspal yang dihasilkan memenuhi persyaratan dengan nilai Marshall Quotient sebesar 485,5 kg per milimeter. Selain sebagai media pencampuran, bioaspal dapat digunakan sebagai bahan tambah penurun suhu pada teknologi WMA atau Warm Mix Asphalt. Bioaspal limbah cangkang kelapa sawit dihasilkan dari proses pirolisis menggunakan alat reaktor pirolisis. Proses pirolisis limbah cangkang kelapa sawit menghasilkan produk berupa arang cangkang kelapa sawit dan juga cairan yang disebut sebagai asap cair. Asap cair dapat digunakan sebagai media penurun suhu pada teknologi WMA atau Warm Mix Asphalt. Proses pencampuran WMA tidak menghasilkan asap berwarna biru yang diartikan bahwa produk bioaspal bersifat zero emission, sehingga bioaspal limbah cangkang kelapa sawit lebih ramah lingkungan. Pada aspek pengujian diketahui bahwa performa bioaspal hampir serupa dengan performa aspal minyak bumi. Di sisi lain, bioaspal dapat maksimal ketika digunakan sebagai media pencampuran pada aspal minyak bumi ataupun aspal WMA. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya bioaspal limbah cangkang kelapa sawit potensial untuk menjadi bahan bioaspal dan layak untuk diolah menjadi bahan bernilai ekonomis tinggi. Penggunaan bahan alam berupa biomasa limbah cangkang kelapa sawit bersifat renewable
Dan proses pencampuran bioaspal bersifat zero emission yang mana akan mendukung tujuan dari program SDGs, sehingga konversi limbah cangkang kelapa sawit menjadi bioaspal sangat berpotensi untuk dilaksanakan.